Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Melawati dari Pendidikan Kimia kelas 1C, Win Walisongo, Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kimia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang bertemakan Sustainable Development Goals. Kalian sudah tahu belum sih apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisikan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Nah, ini merupakan 17 tujuan dari SDGs. Namun, tidak semua akan saya jelaskan, hanya poin 13 saja. Yaitu, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Adapun target yang harus dicapai pada poin ke-13 yaitu tertera pada 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. 13.3. Meningkatkan pendidikan, menumbuhkan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Selain itu juga tertera pada poin 13.A. Melaksanakan komitmen negara maju pada The United Nations Framework Convention of Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020. Dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh The Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut segera mungkin. 13.B. Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang, pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marginal. Ini merupakan gambaran dari target yang harus dicapai pada poin 13. Itu, tahun 2019 ada rekor terpanas kedua dan terakhir dekade terpanas pada tahun 2010 hingga 2019. Dengan suhu rata-rata global 1,1 derajat Celcius di atas perkiraan tingkat pra-industri. Komunitas global masih jauh dari tujuan target, yaitu 1,5 atau 2 derajat Celcius yang diserukan dalam Perjanjian Paris. Meskipun emisi gas rumah kaca diproyeksikan turun 6% pada tahun 2020, dan kualitas udara telah meningkat akibat lapangan pekerjaan dan perlambatan ekonomi akibat pandemi. Peningkatan tersebut hanya sementara. Tahukah kamu? Pemerintah dan bisnis harus memanfaatkan pelajaran yang didapat untuk mempercepat transisi yang diperlukan untuk mencapai Perjanjian Paris. Mendefinisikan kembali hubungan dengan lingkungan dan membuat perubahan sistemik dan perubahan transformasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan ekonomi masyarakat yang tahan iklim. Sebanyak 85 negara telah melaporkan memiliki strategi pengurangan resiko bencana nasional yang selaras dengan kerangka Sendai untuk mengurangi resiko bencana 2015 sampai 2030 hingga
beberapa tingkat sejak penerapan pada tahun 2015. Pada tahun 2018, 55 negara melaporkan bahwa setidaknya beberapa dari pemerintah daerah mereka telah menyusun strategi pengurangan risiko bencana lokal yang bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kesehatan sosial ekonomi, ketahanan lingkungan dengan berfokus pada pengatasan kemiskinan, ketahanan perkantoran, dan adaptasi perubahan iklim. Pada tanggal 31 Maret 2020, 186 pihak yang terdiri dari 185 negara ditambah Uni Eropa telah mengomunikasikan kontribusi yang ditemukan secara nasional. Pertama mereka dan beberapa pihak telah mengkomunikasikan kontribusi kedua mereka atau yang terbaru ditentukan secara nasional untuk konvensasi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim. Para pihak telah diminta untuk memperbarui kontribusi yang ditentukan secara nasional yang ada atau mengomunikasikan yang baru pada tahun 2020. Memberikan kesempatan berharga bagi para pihak untuk meningkatkan tingkat ambisi mereka dalam aksi iklim. Dan sedangkan pada tahun 2019, setidaknya 120 dari 153 negara berkembang telah melaksanakan kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan rencana adaptasi nasional, meningkatkan 29 negara dibandingkan dengan 2018. Rencana tersebut akan membantu negara mencapai tujuan global adaptasi di bawah Perjanjian Paris. Bagaimana pendanaannya? Berkenaan dengan pendanaan iklim global, terdapat peningkatan sebesar 584 miliar US dollar atau 17% dari 2013 hingga 2014 dan 681 miliar US dollar dari 2015 hingga 2016. Tingkat investasi swasta baru yang tinggi dalam energi terbarukan menyebabkan lonjaknya pertumbuhan dan mewakili segmen terbesar dari total global. Meskipun arus keuangan ini cukup besar, namun relatif kecil dalam kaitannya dengan skala investasi tahunan yang dibutuhkan untuk transisi rendah karbon dan tahan iklim. Selain itu, investasi dalam aktivitas iklim yang dilacak lintas sektor masih dilampaui oleh investasi yang terkait dengan bahan bakar fosil sektor energi saja, yaitu 781 miliar US dollar pada 2016. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.